Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan Merdeka, Merdeka, Merdeka. Yang saya hormati dan saya banggakan saudara-saudariku setanah air tercinta. Saya Roning Pandan mengajak kita semua untuk merenung sebuah realitas yang saya ungkapkan dalam judul Dari Dunia Maya Menuju Jiwa Bangsa, Refleksi Bela Negara dalam Era Digital. Judul ini menyajikan tantangan terbesar bagi kita. Di dalamnya kita bicara tentang dunia maya sebagai teritori baru. Ketika teritori baru ini telah tercipta, maka perbatasan yang harus kita jaga tidak lagi hanya di darat, di laut, ataupun di udara. Malahan, perbatasan terpenting kita kini ada di dalam nalar kita, juga terkait dengan isu kedaulatan diri kita. Lalu, bagaimana kita akan membedah tantangan ini? Mari kita lihat agendanya. Kita akan melalui 3 babak, diagnosis masalah, mencari reorientasi solusi, dan ditutup dengan aksi panggilan bertindak, penting untuk kita lakukan bersama. Mari kita masuk ke babak pertama, mendefinisikan masalahnya. Babak ini kita sebut krisis teritori. Krisis karena kita berada di medan tempur baru, di dalamnya ada ancaman terbesar menunggu di lini masa media sosial kita. Kita telah memasuki medan tempur baru. Perbatasan terpenting bangsa kini ada di genggaman kita. Mari kita hadapi kenyataan, medan pertempuran utama bukan lagi di Selat Malaka, atau Laut Cina Selatan, melainkan di media sosial. Medan tempur baru ini adalah dunia maya. Ada di jempol jari jemari kita. Apa persisnya ancaman di medan tempur ini, dan bagaimana ia berbeda dari yang dulu? Dulu, bela negara berfokus pada fisik, ancamannya berbentuk rudal, tank, pesawat tempur dan sebagainya. Kini, ancamannya asimetris, narasi, berbentuk disinformasi, polarisasi, dan peretasan ideologi. Petik 2, tugas kita adalah membela dengan logika. Betul sekali Gan, dulu perang, kini narasi. Perubahan ancaman ini didukung oleh teori-teori sosiolog. Mari kita bedah bersama akarnya. Pakar Eli Pariser menyebutnya, gelembung saring. Menurutnya, kita hidup dan kita diisolasi oleh gelembung saring. Algoritma memecah belah kita menjadi fragmen-fragmen ideologi yang tidak saling bicara, mematikan dialog. Dan inilah cara pertama jiwa bangsa kita terkikis. Mari kita lihat dampak nyata di Indonesia. Ingat bagaimana sebuah isu, entah itu demonstrasi massa atau kebijakan bahan bakar oplosan yang baru-baru ini terjadi, digoreng ancur-ancuran di lini masa kita. Hanya dalam hitungan jam, kita dipaksa memilih kubu, seketika itu kita kehilangan kemampuan untuk melihat pandangan lain. Itulah produk dari gelembung saring yang menciptakan erosi persatuan. Erosi persatuan ini, sayangnya, terbukti setiap hari di Indonesia. Konsekuensi dari erosi persatuan yang terjadi terus-menerus itu adalah polarisasi abadi. Polarisasi abadi ini bukan lagi tentang pemilihan umum 5 tahunan, tetapi lebih pada budaya yang membuat kita, teler, beradu di kolom komentar. Polarisasi tak pernah benar-benar selesai. Kita menghadapi krisis konsensus, di dalam medan tempur yang mestinya kita pertahankan dengan rasionalitas kolektif. Jika ini adalah diagnosa krisis, lantas, apa solusinya loh Gan? Apa kita perlu mereorientasi bela negara gitu? Ya, ternyata kita butuh reorientasi untuk mendapatkan benteng nalar loh. Jika babak 1 tadi adalah tentang serangan asimetris ke emosi kita, maka pertahanan kita juga harus asimetris pula lah, yaitu dengan nalar. Jika serangan itu digital, maka pertahanannya ya harus digital jugalah. Sadarlah, bahwa disiplin digital ya juga pertahanan kok. Reorientasi ini adalah tuntutan untuk mengembalikan martabat ruang digital,
martabat yang hanya bisa dicapai jika kita mewujudkan kembali fungsinya sebagai tempat ngobrol yang rasional. Mengembalikan fungsi ini, ternyata esensi dari pemikiran salah satu filsuf besar yang kita pelajari. Pemikiran Opa Jürgen Habermas tentang ruang publik yang hilang sangat relevan di sini. Opa dari Jerman ini memimpikannya ruang digital semestinya jadi tempat ngobrol, dialog rasional, tempat kita berdebat gagasan yang canggih, bukan cuma tempat kita beradu emosi ail-ailan, Miguel Kanpuser, gaya debat kusir pojok gang buntu. Tugas cendekiawan sospol adalah menjamin ruang digital tetap demokratis dan rasional, bukan liar, kayak dalamnya hutan, setrogondomait, kena balak koruptor garong. Menjamin kualitas diskusi kita, karena, sesederhana ini loh, kualitas diskusi adalah kualitas demokrasi kita. Dan untungnya, sebagai cendekiawan sospol, kita sudah dibekali dengan amunisi dan senjata yang tepat loh Gan. Kita punya alat yang tepat. Ilmu sospol kita adalah senjata sospol kita yang terbaik. Untuk melawan ancaman digital, kita gabungkanlah analisis politik untuk membongkar propaganda, literasi komunikasi untuk edukasi, dan kohesi sosiologi untuk menyatukan perbedaan. Alat-alat ini harus kita gunakan melawan ancaman yang menyerang kedaulatan negara, yaitu perang siber, itu loh. Perang siber mengancam kedaulatan data loh, ancaman serangan ini akan merusak infrastruktur kritis non-fisik. Mulai dari sistem perbankan, listrik, hingga data kependudukan. Konsekuensinya bukan hanya kerugian nilai akademis, tapi hilangnya kepercayaan publik. Bela negara mencakup juga bela diri digital kita sendiri, agar kita tidak menjadi mata rantai terlemah bangsa. Baiklah, kita sudah menemukan masalah, dan tahu senjata kita. Kini saatnya masuk ke babak terakhir, babak yang paling penting, panggilan aksi. Ini adalah panggilan aksi untuk kita semua, sebagai intelektual muda loh Gan. Tugas kita adalah menempa kembali jiwa bangsa melalui tindakan nyata di dunia maya. Aksi pertama adalah tentang tanggung jawab paling dasar yang kita miliki setiap hari. Tantangan pertama, disiplin jempol. Setiap unggahan adalah refleksi jiwa bangsa kita. Sebelum kita share, tanya diri kita, apakah ini membangun atau memecah belah? Jangan hanya like, mari kita kritis. Setelah mendisiplinkan diri, kita perlu ambil peran yang lebih besar. Kita harus jadi terang bagi lingkungan kita. Jangan jadi konsumen hoaks, tetapi jadilah terang di tengah kegelapan disinformasi. Mari kita jadikan diri kita sebagai produsen kesadaran, penyebar literasi, dan pembangun narasi persatuan. Kesadaran bahwa nalar kita adalah benteng, dan bahwa ilmu sospol kita adalah senjata terkuat untuk mengokohkan jiwa bangsa. Ayo gunakan ilmu sospol kita untuk bangsa. Akhirnya, mari kita tarik simpulan dari semua yang kita obrolkan tadi. Tantangan terbesar kita ada di dunia maya. Jembatannya adalah nalar kritis, dan tujuannya adalah jiwa bangsa yang kokoh. Inilah rumusnya, integritas diri kita melahirkan nalar kritis, dan nalar kritis yang kuat akan mengokohkan jiwa bangsa kita. Satu pesan yang ingin saya sampaikan. Bela negara dimulai dari integritas digital kita. Pertahanan terkuat kita bukan lagi tembok fisik. Pertahanan terkuat kita adalah kesadaran kritis yang ada di dalam pikiran dan jempol kita. Itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Demikianlah Gan obrolan kita tentang bela negara dalam era digital. Menyadari bahwa tiada gajah yang retak. Gading ya, maka saya mohon maaf atas semua hilaf dan kuakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merdeka, dan terima kasih.